Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang properti ya. Mereka merupakan seorang investor. Mereka berinvestasi khususnya di bidang properti. Berbeda dengan SRTG dan ABMM yang mempunyai portfolio investasi yang berbeda, yakni SRTG itu bisa berinvestasi kepada bidang konsumen seperti MPMS ataupun yang bidang energi seperti ADRO ya, dan juga ABMM juga berinvestasi hal yang lain. Tapi ini atau hari ini kita akan membahas Carney Capital Tbk dengan kode emiten NICK atau NIC. Mereka khusus berinvestasi di bidang properti. Ya, kita akan melihat perusahaan yang satu ini yang bergerak di bidang properti. Didirikan pada tahun 2007. Mereka adalah perusahaan investment holdings yang berbasis di Jakarta. Dan juga portfolio mereka bergerak di bidang properti prime yang menghasilkan arus kas yang stabil, serta investasi di perusahaan terdaftar dan tidak terdaftar di Indonesia ya. Kalau kita pakai logika sih, properti itu sebenarnya kurang liquid ya, karena harganya yang cukup mahal. Jadi menjadi salah satu pilihan terakhir kalau kita mau membeli sesuatu. Apalagi pada tahun kemarin terjadi krisis dan saya yakin ini juga akan terdampak ya. Kita akan nanti lihat fundamentalnya di RTI bisnis ya. Jadi kalau kita pakai logika kita, kalau kita punya uang, apa yang pertama kali kita belanjakan? Ya, yang pertama kali kita belanjakan itu adalah makanan, minuman, pakaian, ya, bidang-bidang konsumen seperti itulah ya. Yang kita butuhkan terlebih dahulu, baru nanti kita maju ke yang bidang sekunder, yang dapat mempermudah kehidupan kita ya, seperti kendaraan ya, motor, mobil yang dapat mempercepat transportasi kita ya. Lalu selanjutnya ada tersier, kebutuhan mewah ya. Memang rumah itu kebutuhan, salah satu kebutuhan kita sih, tapi karena harga yang cukup mahal, maka bisa termasuk barang yang cukup mewah ya. Jadi untuk properti, kalau misalnya harganya terlalu mahal, tentunya akan kurang liquid. Kalau ada krisis, mereka lah yang cukup terdampak. Dan NIC ini saya yakin terdampak ya tahun kemarinnya. Tapi kalau tahun ini ekonomi mulai pulih kembali, tentunya tidak ya. Mereka dapat bangkit kembali dan pulih kembali. Ya, kita selanjutnya akan melihat tentang portfolio mereka. Tentunya yaitu properti ya. Mereka terdiri dari ruang kantor utama yang terletak di jantung kawasan SCBD Jakarta yang berada di jantung kawasan bisnis Jakarta. Well, bagaimana keuangan daripada mereka? Kita akan melihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada NIC yang bergerak di bidang properti. Seperti yang kita lihat, tahun 2020 mereka terdampak sampai rugi ya. Tapi tahun ini mereka comeback-nya luar biasa sekali ya, sampai earning per share-nya 162. Mantap sekali ya. Tapi mereka nggak pernah bagi dividen ya sejak IPO tahun 2018. Masih bisa dilihat dari riwayatnya di sini ya, nggak ada. Di sisi fundamentalnya operating profit lebih kecil daripada net profit sih, jadi bisa dibilang operatingnya harus ditingkatkan lagi sih, tapi nggak sampai rugi, jadi ya bolehlah, cuma perlu ditingkatkan lagi ya teman-teman. Lalu kita lihat di sisi valuasinya, PER-nya 2,9 kali ya, murah sekali, jadi bagus. Di sisi PBV 1,72, jadi yang masih nggak terlalu mahal. Di operating profit margin 98%, very nice. Net profit margin 98% juga, very nice. Bisnisnya ternyata profitnya jago banget ya. Wow. Lalu di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya tinggi sekali ya, 1000%. Quick ratio dan current ratio-nya otomatis lebih besar lah ya. Jadi ini cash-nya sungguh besar sekali. Tapi mereka masih jarang bagi dividennya. Semoga kedepannya NIC-nya lebih bisa bagi dividen lah ya, karena cashnya sangat melimpah. Ya itu balik lagi kepada pemegang sahamnya ya. Tapi ini kalau bisa dibilang saya sangat tertarik sih. Kalau untuk trading sih saya masih suka. Tinggal tunggu MACD-nya banyak yang beli, nanti saya masuk bisa dapat capital gain ya. Jadi ini sangat menarik. Demikian tentang NIC yang bergerak di bidang properti, dan mereka sangat ciamik melakukan operating mereka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.